Jadi waktu itu ada satu cerita, aku ketemu sama satu orang di salah satu tempat di Bandung. Orang ini cukup berkuasa Oke. di Bandung itu dan ditakuti pastinya. Di situ ketemu, aku nggak tahu siapa, lagi biasa sendiri, tiba-tiba datang, megang tangan, dua tangan, meluk, nangis, sujud, turun bawah. Aku bingung dong, Pak, kenapa Pak? Orang timur. Sangar orang-orang di situ tuh takut semua. Akhirnya nangis, meluk dan lain-lain. Saya ini, ya itu berutang budi sama papa gitu-gitu. Kamu punya 3 showroom di Bandung, saya yang ngelola kayak gitu. Kau mikir kayak, waduh ternyata gue punya showroom mobil kayak gitu. Tiba-tiba aja. Iya. Selamat datang di konten Candu, cerita mantan pecandu. Dan kali ini saya ada teman saya nih yang jadi inspirasi juga. Jadi inspirasinya konten Candu ini 2. Oke. Ente sama pendeta Yeri. Ya kan? Iya. Itu kan orang-orang yang gokil di dunia narkoba ya. Kan kalau saya kan enggak nih, bukan Oh iya, pecandu. bukan pecandu ya. Bukan bekas pecandu nih saya nih. Tapi kan seenggaknya adalah banyak cerita dari Bapak kan. Iya. Apa kabar? Fikri Budiman? Baik Mas Firza, alhamdulillah. Mas Firza baik. Baik, alhamdulillah. Lagi di Surabaya. Udah ke makam Bapak itu? Besok hari ini. Hari ini? Hari ini Siang nanti? Ntar siang. Sebelum balik, hari ini kan balik ke Bandung. Jadi sebelum harus nyempetin tuh curhat sama Bapak. Ke Mbah Ratu ya? Yang barat tuh. Ini makin kesini makin gimana Pik duniamu? Konten-kontenmu kayak narkoba semua ya, bahas Bapak terus ya? Ya terakhir tuh kita kan bikin konten ini beberapa bulan yang lalu ya. Ya, Lama lah itu ya. lama Ya tuh. setelah itu kan masih banyak tuh yang ngajakin bikin konten apa. Cuman kalau aku pribadi sih udah ngestop. Ngestop tuh dalam arti kalau yang ngajak-ngajak untuk cerita tentang perjalanan sedih-sedih, aku udah beberapa bukan nolak sih, kayak aku kayak nggak deh gitu karena capek Mas. Iya. Dari awal emang tujuan aku tuh bukan pengen cerita hal yang sama berulang-ulang gitu loh. Ya, benar. Kalaupun mau ngundang waktu itu konsepnya deh bilang. Konsepnya mungkin kayak kita mungkin dibikin lucu, dikomediin atau cerita yang lain-lain. Akhirnya nah kayak gitu baru mau kayak gitu. Karena kalau di YouTube lain kan juga udah banyak ya inti cerita tentang Bapak ya. Banyak Muak juga. capek banget. Iya. Dari 3 channel pertama aja tuh udah cerita hal yang sama banget nih. Capek bang. Kayak aduh. Maka udahlah gitu ya. Ya, kayak sedih mulu kan, makanya mintanya kayak malah kan kemarin mintanya kayak udah komediin aja deh biar lucu-lucu, biar have fun gitu, tapi maknanya dapet tetap gitu. Benar. Aduh lucu banget, Anakku nih Pik. lucu banget. Ayah masih syuting nih. Kamu ikut-ikut aja nih. Lucu banget loh. Ini nempelnya sama bapaknya nih. Iya. Apa itu? Ini buat mic. Buat nanti suaranya ayah keluar di situ di video. Lucu banget beneran. Jangan tuh. Apa tuh? Nah, itu kamera. Semua ditanya. Ini kontennya tentang inti nanti. Benar juga nih. Pik, tapi ngomong-ngomong, yang aku belum tahu nih pengen tanya, bapakmu dulu pakai juga ya? Pemakai. Oke. Jadi papa tuh kan dari kecil itu di Surabaya. Dulu tuh udah mulai dari bandel-bandel sekolah. Kalau cerita dari nenek itu, papa itu pembalap motor liar. Oke. Terus hobinya berantem. Cuman yang membedakan dari 5 bersaudara itu, papa adalah satu-satunya anak ketika berantem, keluarga tuh nggak ada yang tahu. Oke. Nah anak yang lain tuh ngadu. Kalau berantem kayak ini aku berantem, atau kadang minta bantuan ini berantem, akhirnya dia. Kalau papa tuh orang yang kalau berantem udah sendiri. Oke. Gitu. Kalau menang nggak tahu. Kalau menang nggak tahu, tiba-tiba berantem aja begitu. Terus yang selain papa ada nggak yang nyemplung di narkoba tapi dalam gitu, Pak Ade atau Keluarga. Heeh. Oke, papa tuh kan 5 bersaudara bang. Anak pertama, kedua, ketiga, 4, 5 ya. Yang pertama tuh perempuan. Oke. Ini perempuan ini yang paling lurus. Oke. Yang paling lurus di antara 5 bersaudara. Oke. Kenapa bernyanyi? Ada orang ngomong nih. Kenapa nyanyi? Kayaknya Itu. ya itu Om Fikri. Om Fikri. Omnya tidur Omnya ya. tidur. Bentar dulu nih, bahas ini dulu nih.
ini tante ini yang paling lurus. Oke. Bisnisnya tuh semuanya legal, nggak pernah menyentuh hal-hal negatif. Oke. Om kedua meninggal sebelum aku lahir. Oke. Nah yang ketiga belakang ini Meninggalnya kenapa nih, sorry? sakit. Oh, sakit. Sakit. Waktu itu sakit sebelum aku lahir. 3 bersaudara ini adalah kartel. Wah, anjir. Bapakmu nomor ke? 4. Oh, 4. Jadi ada kakaknya lagi. Ada. Oke. Nah ini yang terakhir yang pokoknya meninggal. Nah 3-tiganya kartel dan 3-tiga meninggal dalam kondisi di penjara semua. Wah, anjir. Om aku yang terakhir, yang ketiga ini baru meninggal 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Kenapa? Sakit dalam penjara. Sakit dalam penjara. Ketangkepnya kan karena narkoba. Ketangkap karena narkoba. Terus di lapas sakit apa? Sakit karena Om tuh punya penyakit bawaan. Oh. Punya penyakit bawaan, akhirnya di dalam penjara mungkin tidak Dirawat dengan baik. Ya? tidak dirawat dengan baik. Akhirnya sakit, meninggal. Sakit apa kalau boleh tahu? Waktu itu kompilasi. Oh, kompilasi. Banyak dari mulai kayak albumnya Dewa ya? Iya. Banyak lah penyakitnya waktu itu dari mulai jantung dan lain-lain. Nggak boleh nih rokok nih. No. Iya rokok. Nggak boleh. Terus kalau yang terakhir sakit, mungkin yang paling utama sih sakitnya karena stres. Oke. Iya sih, psikis. Stres, psikis yang dari psikis dulu, akhirnya kebawa ke penyakit badan kayak gitu. Oke. Nah, tahu nggak sih yang om yang ketiga ini ketangkapnya itu pas ada aku di Surabaya. Oh iya. Iya. Jadi yang ketiga ini ketangkapnya itu awal-awal COVID kemarin. Awal COVID kemarin. 2 tahun lalu. 2019. 19 Bang, 2019 awal-awal COVID. Pokoknya dulu tuh pas kuliah di Bandung, mahasiswanya itu disuruh pulang ke kampung halaman masing-masing. Inti pulang ke Surabaya. Pulang ke Surabaya. Itu tuh belum ini Bang, belum muncul ke media, belum muncul ke Gerita Agatha tuh belum. Disitulah omku ketangkep. Di depan matamu cuy ommu. Iya. Tapi bokap posisi di mana tuh? Udah meninggal kan baru. Oke. Papa kan 2016. Siap. Nah ini om aku, ketangkep tuh. Jadi ketangkepnya pas ada aku ada di rumah itu. Nah akhirnya Ada trauma nggak? enggak, lucu mas ceritanya malah. Ketangkep kan gimana sih rumah digerebek. Cuman aku kan udah biasa sama hal kayak gitu ya. Jadi kayak ya lucu aja. Mau aku ceritain gitu? Boleh tuh, lucu tuh. Kayak jadi kan aku baru bangun tuh jam ya om aku memang bandar. Kalau yang aku ketahui 3 bersaudara ini megang Jawa, ada yang megang daerah Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Gitu. Nah, om aku yang ketiga ini ketika tertangkap itu posisi aku lagi baru bangun tidur sekitar jam 9-an. Oke. Karena habis skripsian malamnya tuh jam 9-an. Turun ke bawah tuh biasa mau aku lantai 2 tidur, aku tuh tidur di kamar papaku dulu. Turun ke bawah baru mau sarapan, baru mau bikin roti sama mau pesen tabak bayan tuh. Oke. Terus ternyata om aku lihat di depan ruang tamu, kok om aku udah dikelilingin sama orang-orang. Cuman mikirnya adalah teman-temannya lah. Ya. Walaupun aku tahu om aku aku udah tahu lah ini pasti bandar nih. Cuman kayak nggak pernah mencari tahu, sama kan orang yang cuek nggak pernah mau nyari tahu, dan akhirnya ya udah ngalir aja. Ya udah akhirnya pas ternyata orang-orang di depan itu ke belakang ke meja makan. Pak, selamat pagi, saya izin geledah ya, katanya mau ngecek-ngecek barang. Oh silakan. Dari situ anjing digerebek rumah gue nih. Bangsat digerebek pagi-pagi. Udah biasa itu ya. Iya, tapi cuman ya silakan Pak, masih bakar rokok terus tiba-tiba jadi kebiasaan aku tuh kalau bangun tidur aku selalu ngerapin kamar. Apapun lah, karena mungkin malam tuh kasur, spray, pokoknya selimut pokoknya dibersihin dulu, dirapin lah. Habis itu aku bapaknya bilang Pak boleh naik ke atas nggak Pak, biar takutnya ada kehilangan atau apa. Oh boleh Pak. Pas naik udah diberantakin. Wah anjing tuh. Kesel dong, kayak anjing baru tadi dirapiin gitu maksudnya kan. Akhirnya lagi dicek nggak diam, jadi dikira mungkin aku anaknya om aku. Jadi om aku ini walaupun keluarga papa tapi tidak sebesar itu namanya. Iya. Nah di situ posisinya salah satu orang di situ melihat foto aku sama papa. Tok diam dia, anaknya Pak Fred gitu. Sempat sih terucap kayak anaknya bos gitu. Mungkin bos dalam arti yang kayak ya mungkin panggilan gitu kali ya. Terus iya Pak kenapa kamar saya diberantakin, saya bilang
Maksudnya saya bukan bandar dan saya nggak pernah nyentuh narkoba. Dirapin lagi kamar. Oh ya. Dirapin lagi kamar. Dari sampai marahin tuh tapi. Enggak, ngomong baik-baik. Akhirnya kasurnya dinaikin lagi, spray dipasang kayak gitu, Pak. Itu sih cerita yang. Tapi rapi bener kan? Rapi bener, kayak awal. Berarti ini petugasnya lulusan perhotelan. Bisa jadi. Bisa itu siapa? Terus respect lah ya. Nah itu ya udah akhirnya digeledah dan nggak ada barang bukti di itu, tapi tetap Om ternyata tetap ada terlibat dengan kasus narkoba gitu. Tapi nggak ada barang bukti di rumah itu. Akhirnya ketangkep. Ya udah karena udah biasa ya udah gitu. Cuman aku kan nenangin nenek aja. Nenek mungkin kaget kan. Kalau aku sih udah biasa. Terus akhirnya ya udah masuk dalam penjara. Nggak lama, belum nyampe setahun meninggal dalam penjara karena kondisinya sakit. Baru dimakamin dan akhirnya sempat sakitnya COVID, gara-gara COVID juga. Waduh. Jadi setelah kompilasi COVID, akhirnya dimakaminnya komplikasi ya. Iya, kompilasi itu makanya kompilasi itu album. Iya, itulah. Salah ya. Salah berarti. Komplikasi maksudnya. Nah, itu terus akhirnya dimakaminnya nggak di Baratu. Gimana? Awalnya tuh di Baratu kan ada kayak mikirnya sekeluarga gitu. Saya kurang tahu lagi di mana tuh Mas yang putih kali. Iya, itu. Di makam COVID itu. Jadi kayak ya benar-benar dengan prosedur COVID pemakamannya kayak gitu. Kalau om aku yang terakhir itu di Jeruk Purut sebelah papahnya kakek. Sama aku kan punya makam keluarga kan tuh di Jeruk Purut. Masih ada 3 lubang tuh kayak gitu. Jadi makam keluarga. Cuma karena dulu papa nggak mau dimakamin di Jeruk Purut, akhirnya dimakamin di Baratu. Wah, anjir. Kondisi nenek gimana sekarang, sehat? Sehat banget. Dan ya kalau aku pribadi ya ngerasa kalau orang-orang sekarang nganggep tuh ya mungkin beberapa orang yang nontonin yang ngikutin lah ya ngerasa aku tuh kuat banget gitu ya bisa ngadepin cobaan dan lain-lain. Kalau menurut aku pribadi malah nenek yang paling kuat ya. Orang yang paling kuat di muka bumi nih menurut aku, karena bayangin nggak sih nenek 5 anaknya 3 anaknya meninggal begitu. Anak yang pertama bisnisnya legal, tapi karena papa kena kasus usaha-usaha yang legal terjerat. Padahal tidak ada sangkut pautnya. Anaknya ini meninggal, suaminya opa tuh sakit stroke, nggak bisa gerak, nggak bisa komunikasi sekitar 10 tahun lebih tuh. Dia cuma bisa terbaring. Pokoknya kacau lah, keluarga tuh kacau. Tapi ya nenek tuh yang survive sampai sekarang. Masih kuat ya. Makanya masih trauma nggak nenek Om? Kalau ini ente datang tuh dipesan-pesanin jangan. Pasti. Iya ya. Lebih ke ceramah aja sih. Cuman sih kalau nenek tuh tidak terlihat kayak stres atau terlihat kayak enggak sih. Cuman tetap bisa jalanin hidup. Cuman terlihat dari raut mukanya penuh dengan kesedihan aja. Makanya aku selalu bilang nenek tuh orang yang paling kuat lah. Perempuan dan orang yang paling kuat di bumi ini lah yang pernah aku lihat kayak gitu. Siapa yang kuat coba komen anak yang kena bakar rokok biar agak santai ya kan. Sedih bang, maksudnya emang keluarga gue lumayan berantakan sih, berantakan banget karena narkoba gitu. Nah, itu pelajaran tuh buat kita ya kan, kalau misalnya biar hidup atau rumah tangga kita biar aman gimana ya dihindari lah yang masa lalu. Betul. Dan tapi itu pertanyaanku, anaknya ommu tuh gimana, Pak Demu? Trauma juga sama narkoba? Sebenarnya keluarga kita tuh termasuk keluarga yang terpisah-pisah. Termasuk yang individu antar kepala keluarga, antara om. Jadi kayak tante aku anaknya di sini, om aku anaknya di sini. Jadi kita tidak saling komunikasi satu sama lain. Turunannya udah individu semua tuh. Atau saling curiga tuh. Jangan Fikri, siapa tahu Fikri narkoba. Iya, cuman kalau aku memang deket sama keluarga sama tante aku ini. Yang nomor 1. Iya, karena kan memang dari setelah dari Bangka Belitung, aku kelas 4 SD itu udah tinggal sama tanteku ini. Nah di situ papa udah berkelana tuh. Dan itu kan terakhir kali ketemu papa sampai akhirnya papa di penjara. Anjir, berarti nggak tahu ya kabar kondisi gimana. Ya secara kasus kan papa memang berat ya, maksudnya memang ya bandar terbesar di Indo, pasti anaknya juga pasti mengalami keluarga lah ya, pasti mengalami dampak buruk dari narkoba gitu. Temen yang paling ini sih papa tuh bukan narkoba karena uang kan, maksudnya bukan karena faktor ekonomi, karena memang lingkungan. Duitnya juga banyak papa. Dari kakek tuh memang kakek tuh orang kaya dulu, punya tongkang kapal, udah jelas lah. Makanya
memang kondisinya bukan karena faktor ekonomi tapi karena lingkungan yang mempengaruhi. Bener, lingkungan ini bahaya banget Baratul. Tapi sekarang aman. Kehidupanmu sekarang gimana sih? Aman sih, alhamdulillah lah ya. Aman banget ya. Aman makanya aku selalu lulus kuliah. Aku sekarang fokusnya bisnis. Fokusnya bisnis. Apa? Lagi ngejalanin coffee shop, lagi mencoba coffee shop. Kemarin aku promo tuh apa tuh? Itu coffee shop Mas, yang punya itu. Coffee shop, terus ada pastry juga. Sebenarnya pengennya emang dari dulu tuh antusiasnya sama F&B, fashion, lifestyle. Pengen di 3 bidang bisnis itu. Sebenarnya kalau aku pribadi sih, kalau ditanya pengen jadi apa ya, sebenarnya pengen jadi entrepreneur sih sebenarnya. Oke. Karena kalau konten kreator kalah sama Mas Firza sih pasti. Tapi kalau bandar kalah. Banyak banget loh orang yang bilang kayak, lu kenapa nggak jadi bandar aja, kan namanya duitnya banyak. Iya. Nah, orang tuh selalu mikir kayak gitu. Ente nanggepin itu gimana? Muak atau apa? Muak banget Mas, maksudnya kayak Udah mikir. muak ya? Muak banget karena orang mikirnya tuh jadi bandar memang uang gede, cuma tidak sebanding Iya. dengan resikonya. Harus ditinggal, dipisahkan dunia dan akhirat antara anak dan bapak. Iya. Aduh enggak itu anjing. Makanya kalau aku pribadi mikir kayak anjir, sempat sih tersirat lah ya. Oh, aku jadi bandar aja kali ya. Jalan pintas. Dapat uang cepet, link udah ada. Iya. Jadi kan ibaratnya aku tuh kalau aku punya niat buruk itu, ya mungkin aku sekarang tinggal ngeluarin 1 handphone, udah jadi bandar. Jalan. Iya kan? Dan uang mungkin bisa banyak. Cuma kan aku lagi butuh ketenangan, Mas. Iya, setelah yang penting lu. setelah tamparan keras tuh dari kecil, dari umur 13 tahun aja udah keluar masuk penjara. Masa sekarang aku harus ngalamin hal-hal itu lagi kayak gitu mikirnya. Berarti sempat ada tersirat lah ya. Sempat mikir karena kan orang-orang sekitar kayak, maksudnya bukan orang sekitar direct, cuman kayak sempat kayak, ayo kenapa lo nggak jadi ini aja, jadi bandar gitu. Apalagi kan kalau sekarang sering kayak keluar atau ke tempat hiburan malam gitu kan, maksudnya sekedar nyantai pasti ada orang nyamperin kayak, Mas, boleh dong gini ya, gitulah namanya orang lagi pengaruh. Masih ada shieldnya bapak, masih ada ya. Masih dijagain itu. Masih dijagain, maksudnya aku sih nggak pernah tahu dijagain atau enggak. Cuman kalau berantem ada aja. Ada aja yang bantuin, selalu ada yang bantuin, termasuk aset papa. Jadi tiba-tiba kayak, oh ternyata gue punya showroom mobil aja kayak gitu. Tiba-tiba oh ternyata gue punya bisnis ini. Tapi aku nggak pernah tahu bisnis papa tuh apa aja. Cuman akhirnya tahu dengan sendiri. Cuman aku nggak pernah nyentuh uang papa. Oh gitu. Aku tidak pernah. Yang ngurusin ngomong nggak ke inti? Jadi waktu itu ada satu cerita. Aku ketemu sama satu orang di salah satu tempat di Bandung. Orang ini cukup berkuasa. Di Bandung itu, dan ditakuti pastinya. Di situ ketemu, aku nggak tahu siapa, lagi biasa sendiri, tiba-tiba datang, megang tangan, 2 tangan, meluk, nangis, sujud, turun bawah. Aku bingung dong, Pak, kenapa? Orang timur. Sangar orang-orang di situ tuh takut semua. Akhirnya nangis, meluk dan lain-lain. Saya ini, ya itu berutang budi sama papa gitu-gitu. Kamu punya 3 showroom di Bandung, saya yang ngelola kayak gitu. Lo mikir kayak, waduh ternyata gue punya showroom mobil kayak gitu. Tiba-tiba iya. Anjing kalau tiba-tiba tuh punggung sakit, tiba-tiba leher tengeng gitu. Di situ tiba-tiba punya showroom. Aku, Gian, banyak banget yang jadi lagi sama, ada juga satu teman kaget semua. Ada anak ML juga tuh, Simbul yang ngeliatin kejadian itu. Kita yang awal kita kan, dia datang ke meja mikir, aduh masalah nih kita nih, kena pukul nih kita. Ternyata enggak gitu, malah dia begitu. Makanya orang kayak, wancir segitunya lo papa. Makanya mikir kayak, apa gue jadi bokap gue gitu. Cuman kayaknya sampai sekarang tekad kuat sih. Kalaupun mau juga itu kan bisnis bapakmu juga legal, yang legal aja diurusin, karena nggak ada salahnya juga menurutku ya. Menurut itu tapi gimana? Idealis sih aku tuh. Iya. Aku tuh pengen yang benar-benar definisi benar-benar, gue lebih baik amit-amit ya, lebih baik susah deh daripada harus gue nyentuh uang itu lagi. Karena mau nggak mau aku tahu itu tuh uang dari narkoba Mas gitu kan. Someday ketika aku mungkin punya anak, kayak nggak tahu ya, aku belum pernah jadi seorang ayah, tapi kayak nyuapin anak dengan uang seperti itu kayaknya gimana sih rasanya? Iya nggak sih gitu? Kepikiran inti. Aku kepikiran ke situ, makanya sejauh itu ya? Ya makanya idealis itu terbentuk gitu loh. Makanya aku mikir kayak,
jangankan anak deh, mikir kayak keluarga, pasti kan aku ngasih uang ke keluarga ini, keluarga ini. Masa aku ngasih dengan uang-uang itu maksudnya gitu kayak. Masa dikasih inek ya? Disuruh udah jualin aja. Jangan ya. Jangan. Ya udah Pik. Thank you lah udah main Pik. Semoga tetap inilah tetap kondusif lah ya. Tetap dijaga dirinya sendiri. Setidaknya apa yang inti pelajari sekarang, setidaknya apa yang sudah Bapak contohin sekarang bisa jadi bekal. Siap Mas. Karena kalau inti ada gelimang harta nih, kalau aku nggak ada nih. Makin kesini nih aku makin tahu nih. Pernah aku ke istriku minta maaf nih, sorry ya. Setelah beli rumah, jadi kan nyicil rumah tuh, KPR rumah udah ACC, pokoknya tinggal nempatin aja besok Maret datang ya. Kalau Maret udah aku tempatin sini inti. Ntar aku ke sono. Ketemu kita ya. Aku bilang tuh ke istriku tuh, sayang ini kita udah punya mobil juga tipenya SUV, kita udah punya rumah lah. Ini aku minta maaf ya sekarang, orang tuaku dulu nggak ngasih warisan gitu, nggak bisa ninggalin duit gitu. Anjing jawaban istriku, ya memang orang tuamu nggak bisa ninggalin duit, tapi kan apa yang ada di kamu sekarang, mental, pola pikir, respon terhadap masalah datang, itu warisan dari bapakmu gitu. Jadi kamu nggak butuh duitnya bapakmu kemarin, tapi dengan warisan itu lebih dari apa yang sekedar materi gitu. Buktinya kamu bisa cari sendiri kamu ini gitu. Anjing gila sih. 100% gue setuju banget itu. Aku langsung biniku bilang gitu, merangsang. Enggak dong, harusnya kan ini merinding. Cukup merinding aja, nggak perlu jadi ada terangsang Mas maksudnya. Udah halal juga, Bik. Nikah tahun berapa? Pertanyaan terakhir. Aku selalu punya target nikah sebelum umur 25. Ini umur berapa nih? 22. Ada 2 ya. 22. Jadi kalau bisa besok sih. Pengen secepatnya karena kesepian Mas. Hidup sebatang kara tuh nggak enak. Iya anjing. Iya, nggak enak. Ya, semoga kesepianmu cepat berisi istri lah ya, jangan berisi narkoba. Tes urin saya berani sekarang. Gue juga berani. Ya kan? Berani. Ya udah, thank you. Thank you Mas Wirza. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Besok hati-hati ke makam Bapak. Siap. Tetap di konten candu cerita mantan.